Halo, perkenalkan nama saya Bilqis Aditya Surya Putra Hardani dari kelompok 6 dengan NIM 191224085. Saya di sini sebagai anggota kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peran sintaksis subjek dalam konstruksi kalimat dasar bahasa Indonesia. Nah, sebelum memasuki pada materi yang akan kita bahas, di sini saya akan menggambarkan tentang pokok pembahasan apa saja yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini meliputi ada 3, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Yang kedua ada metode penelitian. Yang ketiga ada pembahasan. Di sini pembahasan akan meliputi beberapa pokok materi atau inti dari presentasi hari ini. Di dalam pembahasan di sini saya akan membahas tentang apa itu hakikat subjek. Yang kedua ada peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 1. Selanjutnya ada peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 2. Dan yang terakhir dalam pembahasan ada peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 3. Nah, yang terakhir atau keempat ada penutup yang berisi simpulan dari penelitian ini. Kita akan memasuki tentang bagian pendahuluan. Latar belakang. Di sini latar yang mempengaruhi penelitian di sini yang berjudul peran sintaksis subjek dalam konstruksi kalimat dasar bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sintaksis subjek dalam kalimat dasar bahasa Indonesia merupakan masalah linguistik. Mengapa menjadi masalah linguistik? Karena ditinjau dari segi produktivitasnya, semua kalimat dasar mewajibkan adanya distribusi fungsi subjek bersama predikat sebagai pasangan minimal atau dilengkapi dengan objek dan keterangan sebagai pasangan distribusi fungsi yang lengkap. Nah, yang kedua ada semua kalimat dasar mewajibkan adanya distribusi subjek bersama predikat sebagai pasangan yang lengkap. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa ini baik untuk dilisankan maupun dituliskan, peran sintaksis subjek dan predikat tidak dapat ditindak karena keduanya adalah fungsi utama pembangkit kalimat dasar. Itu menurut Baryadi pada tahun 2015. Yang menjelaskan fungsi sintaksis peran juga bersifat struktural, yaitu suatu peran harus dalam kaitannya dengan peran yang lain dalam konstruksi kalimat yang sama. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada bagaimanakah peran sintaksis subjek yang berdistribusi bersama predikat bervalensi 1. Yang kedua ada bagaimanakah peran sintaksis subjek yang berdistribusi bersama predikat bervalensi 2. Dan yang ketiga, bagaimanakah peran sintaksis subjek yang berdistribusi bersama predikat bervalensi 3. Tujuan masalahnya, tujuan penulisan maksud saya, tentu untuk menjawab dari rumusan masalah sebelumnya, yaitu untuk mendeskripsikan peran sintaksis subjek yang berdistribusi bersama predikat bervalensi 1. Yang kedua ada mendeskripsikan peran sintaksis subjek yang berdistribusi bersama predikat bervalensi 2. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu menjawab tentang rumusan masalah yang ketiga, yaitu mendeskripsikan peran sintaksis subjek yang berdistribusi bersama predikat bervalensi 3. Kita akan memasuki metode. Metode di sini ada tiga langkah maksud saya. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak dan teknik catat.
Yang kedua ada analisis data dilakukan dengan menggunakan metode agih dan teknik dasar bagi unsur langsung serta teknik lanjutan melalui membaca marka, lesap, perluas, dan ubah wujud. Semua teknik tersebut dilakukan secara bertahap sesuai urutannya. Nah, yang ketiga, penyajian hasil analisis dilakukan dengan menggunakan metode informasi dan formal. Kita akan memasuki pada bagian pembahasan. Yang pertama, hakikat subjek. Di sini, hakikat subjek adalah argumen verbal yang tampaknya merupakan penyebab sifat ketidakbebasan untuk mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan peran subjek secara parsial tanpa melihat keseluruhan konstruksi. Hal ini dikarenakan hasil penelitian dalam konstruksi kalimat dasar bahasa Indonesia sekurang-kurangnya terdiri atas 3 kelompok peran, yaitu peran valensi distribusi 1, peran sintaksis subjek berdistribusi valensi 2, yang ketiga ada peran sintaksis subjek dalam bervalensi 3. Nah, kita mulai untuk masuk peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 1. Pembahasan tentang peran sintaksis subjek berada pada ranah relasi fungsional relasional sintaksis. Oleh karena itu, pembahasan konstituen lainnya menentukan status peran sebuah konstituen melibatkan penentuan status konstituen lainnya. Hal tersebut berbeda dari analisis kategorial. Kemudian pola yang terbentuk yaitu peran subjek memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai fungsi objek, yang kedua ada fungsi agentif, dan yang terakhir ada fungsi pengalam. Di dalam presentasi kali ini saya membahas tentang contohnya, yaitu contoh yang pertama yaitu ada Rasus meninggal. Di sini Rasus dijadikan sebagai subjek dan meninggal menjadi sebagai objek. Kemudian di contoh yang kedua ada dia meninggalkan tempat ini. Dia sebagai subjek, meninggalkan sebagai objek 1, tempat ini sebagai objek kedua. Nah, pada contoh kedua ini lebih cenderung bervalensi 1 ini merujuk pada bersifat keagentif. Nah, selanjutnya kita memasuki peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 2. Di sini bahasa Indonesia tergolong ke dalam bahasa yang aglutinatif, yakni bahasa yang menambahkan konsep-konsep gramatikal pada sebuah bentuk dasar yang akan menjadi kata atau satuan bahasa dengan tidak melalui proses konjungsi dan deklinasi maksud saya, tetapi melalui proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Sehingga pola yang dibentuk yaitu peran subjek dapat menjadi objek, agentif, dan pengalam seperti pada di berikut ini. Ada predikat sebagai verba statif, objek sebagai instrumen, dan lain-lain. Nah, contohnya yaitu seperti di bawah ini. Yang pertama, saya melihat dia, kemudian melihat sayalah dia. Yang selanjutnya ada berbeda kalimat. Satria adalah anak didik profesor, kemudian ada profesor mendidik Satria. Sebagaimana ditunjukkan pada konstruksi tersebut, di sini menyebabkan adanya perubahan struktur peran konstruksinya.
perubahan wujud seperti melihat sayalah dia dan Satria adalah anak didik Profesor tidak memiliki struktur peran yang sama dengan kalimat sebelumnya. Kedua peran subjek yang berdistribusi bersama predikat yang berkonfiks mekan dan mei tersebut. Kemudian memasuki peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 3. Kekhasan verba bahasa Indonesia adalah mampu memiliki valensi dalam jumlah 3. Verba serupa itu biasa disebut sebagai verba distransitif. Mengingat bahwa ada perbedaan antara verba distransitif dan bitransitif, distransitif merupakan verba yang menghendaki dua objek gramatikal, satu objek langsung dan satu objek tak langsung. Sementara itu, bitransitif merupakan tipe ketransitifan klausa yang menyangkut pelaku, penderita, dan lingkup. Nah, di sini seperti ada dua contoh kalimat berikut. Sesuai dengan pola yang terbentuk. Pada kalimat pertama, Tuhan mengaruniai saya talenta. Tuhan di sini sebagai subjek, saya sebagai objek pertama, talenta objek kedua, kemudian ada Profesor Putu membekali saya daya juang, Prof. Putu menjadi subjek, saya dan daya juang objek 1 dan objek 2 membentuk sebuah peran subjek yang agentif. Karena di sini contoh kalimat, maksud saya kata, di sini mengandung konfiks mei, seperti mengaruniai dan membekali. Nah, selanjutnya penutup. Di sini ada simpulan, yaitu peran sintaksis subjek dalam kalimat dasar bahasa Indonesia yang berpredikat verba terdiri atas 3 tipe kaidah distribusi. Yang pertama ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A mendeskripsikan distribusi peran sintaksis subjek dalam kalimat dasar berpredikat verba bervalensi 1. Kemudian tipe B mendeskripsikan distribusi peran sintaksis subjek dalam kalimat dasar bervalensi 2. Tipe C mendeskripsikan distribusi peran sintaksis subjek dalam kalimat dasar bervalensi 3. Dalam tipe tersebut, pada tipe C tersebut tadi berstatus agentif. Sekian materi yang dapat saya presentasikan dan saya jelaskan. Kurang lebih saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih.